Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi, sebelumnya kita sudah belajar mengenai persamaan nilai mutlak. Apa sih perbedaan dari persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak? Apa yang membedakannya? Ya, tentu saja yang paling membedakan adalah tanda. Tanda untuk persamaan nilai mutlak itu adalah sama dengan. Tapi kalau tanda pertidaksamaan nilai mutlak itu ada lebih dari, ada juga kurang dari, bisa juga lebih dari atau sama dengan, atau bisa juga lagi kurang dari atau sama dengan. Jadi kalau pertidaksamaan tandanya ada 4, tapi kalau persamaan tandanya hanya ada 1. Nah, jadi kemarin pada persamaan itu kita sudah belajar mutlak 2x kurang 5 itu sama dengan 3. Berapa sih nilai X yang memenuhi atau himpunan penyelesaiannya ini berapa gitu. Jadi nanti kalau di sini solusinya itu yang pertama ada 2x kurang 5 sama dengan 3. Yang kedua ada 2x kurang 5 itu sama dengan negatif 3. Nah, jadi ini 2x, 5-nya pindah, negatif, pindah ke kanan jadi 8. Sehingga x-nya sama dengan 4. Yang ini jadinya berapa? 2x sama dengan negatif 5 pindah jadi positif. Kurang 3. 2 sehingga hasilnya 1. Nah, sampai di sini HP-nya adalah 1,4. Nah, ini untuk persamaan. Kalau pertidaksamaan bagaimana? Kita akan belajar mencari mutlak 2x kurang 5 lebih dari 3 gitu. Nah, untuk rumusnya yang pertidaksamaan ini kita misalkan dulu nih 2x kurang 3 ini dalam fungsi fx. Jadi kalau nanti ada mutlak fx, nah untuk yang kurang dari a terlebih dahulu, apa sih definisinya atau solusinya bagaimana untuk mutlak fx kurang dari a? Nah, solusinya adalah mutlaknya hilang seperti yang persamaan, jadi sisanya adalah fx. Mengikuti dulu soalnya, kurang dari a. Terus lawannya kurang apa? Lebih kan? Jadi karena kita bacanya fx ini di tengah, jadi lebih dari a. Lawannya positif menjadi negatif. Ini untuk soal kalau mutlak fx kurang a. Kalau nanti ada soalnya mutlak fx lebih dari a, solusinya bagaimana? Nah, solusinya yang berlaku adalah sama, tulis dulu sesuai soal, tapi mutlaknya hilang menjadi fx lebih dari a. Nah, lawan dari lebih apa? Ini atau lawan lebih adalah kurang, jadi fx kurang. Lawan dari positif apa? Negatif. Nah, ini berlaku untuk a lebih dari 0. Jadi di sini berlaku untuk a lebih dari 0 kayak gitu. Fungsi ini. Karena nanti kita akan mendefinisikan lagi yang negatif bagaimana, yang 0 nanti bagaimana. Nah, setelah ini kita definisikan
Nih kita bikin dulu dia, dikotain dulu biar nampak. Nah, selanjutnya kalau soalnya seperti ini, ada mutlak 2x kurang 3 lebih dari 3. Kita akan menyelesaikannya ini. Jadi soalnya, contoh soalnya adalah mutlak dari 2x kurang 3 lebih dari 3. Nah, tandanya apa? Tandanya adalah lebih. Jadi kita harus gunakan yang lebih dari. Berarti ini solusinya pakai atau kalau lebih. Jadi yang pertama yaitu fx, atau langsung aja kita buatkan fx di sini adalah 2x kurang 3. Jadi 2x kurang 3 yaitu yang di dalam tanda mutlak ini kurang dari negatif 3 atau, nah, 2x kurang 3 sesuaikan dengan soal lebih dari 3. Nah, sampai di sini berarti 2x ini kurang dari, ayo berapa? Negatif 3, tulis. Negatif 3 pindah jadi positif 3. Sehingga 2x kurang dari 0 dan nanti x-nya kurang dari 0. Untuk yang pertama. Atau, kata dia. Ataunya bagaimana? 2x kurang 3 lebih dari 3. Berarti 2x negatif 3 pindah ke sebelah kanan jadi 3 tambah 3. Sehingga 2x lebih dari 6 dan x lebih dari 3. Nah, ini dia hasilnya. Jadi, HP-nya bagaimana? Kita tulis HP. Nah, tulis X di mana? X kurang dari 0 atau, nah, atau itu lambangnya U, X lebih dari 3. Berlaku untuk X bilangan real. Jadi, kalau misalnya dia lebih dari, nah, jadi dia menggunakan atau. Nah, setelah itu kita selesaikan 2x kurang dari negatif 3 tambah 3, jadi x kurang dari 0. Untuk yang kedua, 2x kurang 3 lebih dari 3. Ini kita pindahkan sehingga diperoleh x lebih dari 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita tulis x di mana? X kurang dari 0. Jadi yang kita tulis adalah yang kurang dari dulu. Atau X lebih dari 3 untuk X elemen bilangan real. Ini maksudnya apa? Kenapa seperti ini? Ini artinya berlaku itu X kurang dari 0. Yang kurang dari 0 ini berapa sih? Negatif. Negatif setengah, negatif 0,8 boleh kalau mau masukkan. Tapi gampangnya yang bulat kita masukkan. Kurang dari 0 ada angka berapa? Ada angka negatif 1. Jadi kalau kita masukkan negatif 1, hasilnya benar. Coba, 2 kali negatif 1. Itu negatif 2 kurang 3. Negatif 2 kurang 3 itu adalah negatif 5. Mutlak dari negatif 5 berapa? 5. 5 lebih dari 3 benar. Makanya solusinya X kurang dari 2 atau X lebih dari 3 jika dimasukkan angka lebih dari 3. Misalnya 4. 2 kali 4 itu 8 kurang 3, 5. Mutlak 5 lebih dari 3 benar? Ya, benar. Inilah dia, yaitu
Itu maksud dari soal yang himpunan penyelesaiannya ini. Terus kalau soal kita nanti ada kurang dari, contoh soal kurang dari misalnya mutlak dari X kurang 6. Nah, kurang dari 4 misalnya. Di sini jangan 1 lah, 2. Nah, biar gampang. 2X kurang 6 kurang dari 4. Solusinya apa kalau tandanya kurang? Oke, kalau tandanya kurang dia langsung gini, 1, dia menyatu. Jadi fx-nya itu apa? Yang di dalam tanda mutlak. Berarti 2x kurang 6 lebih dari negatif A, berarti lebih dari 4 ini dikasih tanda negatif. Jadi negatif 4 kurang dari 4. Nah, sampai di sini bagaimana? Kita pindahkan negatif 6 ini karena dia di tengah-tengah, pindahkan ke kanan dan kiri, berlaku untuk kanan dan kiri. Jadi sisanya 2x, kalau pindah ruas negatif jadi apa? Iya, jadi positif. 4 ditambah 6. Terus yang sebelah kiri lagi, negatif 4. Negatif 6-nya juga harus pindah ke kiri. Kalau dia berpindah harus adil, ada kanan, ada kiri, sama. Jadi ditambah 6 gitu. Ditambah 6, tambah 6. Nah, berarti ini dikurung. Nah, sampai sini bagaimana? Selesaikan dulu. 4 ditambah negatif 4 berapa? Negatif 2 kurang dari, kalau bacanya dari kiri ke kanan, 2x kurang dari 10. Sampai di sini udah selesai? Belum, karena masih ada 2 koefisiennya. Kita harus jadikan dia x aja. Jadi x, nah kalau 2 kali x pindah jadi bagi, berarti kurang dari 10 per 2. Juga adil, harus 2 per 2. Sehingga diperolehlah nilai x-nya yang kanannya 5, yang kirinya adalah 1. Nah, jadi untuk 2x kurang 6 kurang dari 4, himpunan penyelesaiannya gimana? Ya udah langsung aja, x di mana x lebih dari 1, langsung tulis x lebih dari 1 kurang dari 5 untuk x elemen bilangan real. Jadi nilai x ini ada di antara 1 sampai 5. Coba tes 1 sampai 5, angka yang ada berapa? 2 misalnya. 2 kali x kurang 6. Kita masukkan x-nya 2. Jadi 2 kali 2 kurang 6. 2 kali 2, 4 kurang 6. Min 2. Mutlak negatif 2 berapa? 2. 2 kurang dari 4 benar? Ya, benar. Nah, kalau kita masukkan angka di luar dari x kurang dari lebih dari 1 kurang dari 5, misalnya kita masukkan ajalah 0. Nah, 2 kali 0 itu 0 kurang 6, negatif 6. Mutlak dari negatif 6. 6 kurang dari 4 benar? Kan salah, berarti yang berlaku hanya selang 1 sampai 5 saja. Begitu. Untuk yang kurang dari dan lebih darinya. Contoh berikutnya, mutlak 3x kurang 6 lebih dari negatif 2. Nah, lihat lagi. Kalau di sini lebih dari negatif, bilangan negatif. Jadi, yang ini itu tidak berlaku. Ini berlaku untuk A lebih dari 0. Ini bagaimana? Kita definisikan dulu. Nilai mutlak itu apa? Nilai mutlak itu selalu positif atau 0. Jadi ini yang berlaku adalah lebih dari atau sama dengan 0. Jadi dia
pasti lebih dari atau sama dengan 0, pasti dia positif. Nah, secara mudahnya bilangan ini pasti positif atau 0. Misalnya kalau 0 aja, 0 lebih dari negatif 2 benar ya. Dan misalnya lebih dari 0, 1 lebih dari negatif 2 benar. Iya, benar, selalu benar, berapapun nilainya itu pasti benar. Jadi, HP dari soal seperti ini adalah bilangan real, X elemen real. Jadi, ingat sekali lagi, mutlak itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sedangkan di sini lebih dari negatif 2. Selalu lebih kan artiannya. Makanya X elemen bilangan real. Dimasukkan angkanya berapapun, hasilnya pasti akan lebih dari bilangan negatif. Contohnya, dimasukkan bilangan negatif aja lah. Negatif 3 misalnya. 3 kali negatif 3 itu negatif 9 kurang dari 6. Negatif 9 kurang 6. Negatif 15. Mutlak negatif 15. 15 lebih dari min 2. Ya benar. Jadi kalau dimasukkan berapapun hasilnya pasti benar. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah bilangan real, elemen real. Jadi semua bilangan itu benar. Kalau soalnya seperti ini. Lanjut lagi. Soalnya mutlak 2x tambah 6 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ingat nilai mutlak itu nilainya berlaku hanya lebih dari atau sama dengan. Mungkinkah dia kurang dari 0? Tidak. Jadi yang berlaku karena ini ada sama dengan, yang berlaku cuman sama dengan. Sehingga 2x tambah 6 itu sama dengan 0. Sehingga 2x sama dengan negatif 6. X-nya sama dengan negatif 3. Berarti yang berlaku cuman X sama dengan negatif 3. AP-nya X di mana X sama dengan negatif 3. Gitu. Coba dimasukkan kanan dan kirinya negatif 3. Kalau kita masukkan dia kanannya negatif 3, ada 0. Misalnya 2 kali 0, 0. Tambah 6. Mutlak dari 6. Benar dia kurang dari 0, berarti 6 kurang dari atau sama dengan 0. Benar? Tidak ya. Kalau kita masukkan di kirinya negatif 3, ada angka negatif 4. 2 kali negatif 4. Negatif 8 tambah 6. Negatif 2. Mutlak dari negatif 2 itu berapa? 2. 2 kurang dari atau sama dengan 0 benar? Tidak juga. Jadi kalau kita masukkan negatif 3 misalnya. Negatif 3. 2 kali negatif 3. Negatif 6 tambah 6. 0. Mutlak 0 berapa? 0. 0 kurang dari atau sama dengan 0. Jadi ada atau sama dengan 0. Benar ya? 0 sama dengan 0. Makanya yang berlaku cuma X kurang dari 3. Dah. Selanjutnya, tipe yang berikutnya. X kurang 2 lebih dari 0. Jadi, definisikan lagi dia. Ini selalu bilangannya adalah lebih dari atau sama dengan. X lebih dari atau sama dengan. Nah,
Di sini ini yang berlaku lebih dari atau sama dengan. Sedangkan soalnya itu hanya lebih dari. Jadi ada sama dengan 0, lebih dari 0. Mungkinkah dia ada 0 nantinya? Tidak, berarti tidak berlaku pembuat nolnya. Sehingga X kurang 2 itu tidak sama dengan 0. Kayak gitu. Tidak boleh 0 karena dia yang boleh cuma lebih dari 0. Sehingga X tidak sama dengan 2. Jadi HP-nya kalau seperti ini, X di mana X tidak boleh sama dengan 2 untuk X bilangan real. Nah, maksudnya bagaimana? Selain dari angka 2. Jadi kalau kita masukkan angka 0 itu benar. 0 di kirinya 2 kan? 0 kurang dari 2. 0 kurang 2, min 2. Mutlak dari min 2 adalah 2. 2 lebih dari 0 benar? Iya, benar. Terus, kalau kita masukkan 2. 2 kurang 2. 0. Mutlak 0, 0. 0 lebih dari 0 benar? Salah, makanya dia tidak boleh sama dengan 0. Yang membuat 0 itu tidak diperbolehkan. Nah, terus kalau misalnya di kanannya 2 kita tes angka 3 misalnya. 3 kurang 2 itu 1, mutlak dari 1. 1 benar lebih dari 0? Iya, benar. Jadi ini dia, hati-hati dalam menyelesaikan soal pertidaksamaan nilai mutlak, karena yang ini berlaku untuk yang A lebih dari 0, lebih spesifik A lebih dari 0. Kalau yang dia kurang dari atau ada 0-0-nya, silahkan didefinisikan dulu nilai mutlaknya seperti apa gitu. Nah, demikianlah video pembelajaran untuk pertidaksamaan nilai mutlak bagian pertama. Apabila Ananda kurang paham, silahkan ulang kembali di bagian yang tidak pahamnya. Semakin diulang, maka akan semakin paham. Jangan lupa tetap di rumah aja melakukan pekerjaan yang berguna, kegiatan yang berguna. Contohnya belajar membahas soal-soal matematika wajib ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran pertidaksamaan nilai mutlak untuk jilid 2.